Kamu gamer PS original sejak lama, tapi masih belum tahu apa itu fenomena jual beli game sharing. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Kok bisa murah-murah banget? Apakah berbahaya? Dan ada rekomendasi toko game sharing manakah yang benar-benar terpercaya? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas semua sisi metode game sharing. Dijamin informatif. Bersama saya Gangsar, let's go! Setelah video experience membeli game sharing PS4 murah dari Shopee kemarin lumayan viral, mendapatkan 200.000 views hanya dalam waktu 6 hari, menyebabkan banyak pengguna game sharing veteran ikut berkomentar dan berbagi pengalamannya. Tak hanya pengguna, ada juga beberapa seller game sharing itu sendiri yang ikut nimbrung. Dari sana, saya menjadi belajar lebih banyak dan lebih dalam lagi mengenai teknik game sharing atau sharing account ini, sehingga efeknya pengetahuan seputar game sharing saya makin bertambah. Lalu perasaan sayang kembali muncul. Sayang apabila ilmu yang saya dapat tidak dibagikan kepada kamu semua penonton channel ini. Berbagi ilmu itu hal yang indah, sebuah amal jariah, supaya kedepannya kamu lebih berpengalaman. Nah, di video kali ini saya akan memperinci pengetahuan tentang apa itu game sharing. Asal-usulnya dari mana, kenapa seller bisa menjualnya ke banyak akun dengan harga yang super murah, kelebihan dan kekurangannya apa saja, apa saran saya untuk kamu yang berniat membeli game sharing, serta saya akan memberikan rekomendasi toko game sharing terbaik yang bisa kamu coba, supaya tidak kena tipu. Oke, sudah penasaran? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya, dimulai dari pengertian game sharing. Game sharing atau akun sharing adalah teknik membagi satu akun PSN yang berisi game tertentu ke beberapa PS. Seperti yang kita tahu, Sony mengizinkan kita menggunakan satu akun PSN untuk 3 konsol PS di generasi yang sama. Contoh, satu akun PSN bisa diloginkan ke satu PS4 sebagai role primary atau akun utama, dan kamu bisa meloginkan akun itu lagi ke dua PS4 lain sebagai akun secondary atau akun alternatif. Itu baru satu generasi konsol. Kalau kamu meloginkan akun itu lagi ke generasi konsol yang lain, contoh PS5, masih bisa, dan bahkan bisa dijadikan role primary lagi. Kalau diloginkan ke PS3 atau PS Vita firmware original, juga masih bisa jadi primary. Nah, metode berbagi akun inilah yang dimanfaatkan oleh penjual game sharing, di mana penjual hanya perlu menyiapkan satu akun PSN, diisi game tertentu dengan cara beli di PlayStation Store langsung satu kali saja, lalu dijual lagi ke maksimal 3 orang, satu primary dan 2 secondary, sehingga ia mendapat untung 200%. Nah, untuk mendapatkan harga game yang lebih murah dari harga standar PlayStation Store, seller biasanya menunggu diskon sampai game tersebut menyentuh harga terendah. Ketika harga sudah sangat rendah, seller akan membeli dalam kuantiti yang banyak di banyak akun PSN sebagai stok, lalu menjualnya dengan harga yang sedikit dinaikkan, tapi tetap tergolong murah. Jadi sudah untung di selisih harga, untung lagi di penjualan 2 akun secondary-nya. Kalau diskon di PlayStation Store server Indonesia kurang menarik, tak jarang seller menggunakan server Turki atau server negara lainnya, karena di sana diskonnya lebih gila. Selanjutnya kita bahas perbedaan akun primary dan secondary. Walau Sony mengizinkan kita untuk login akun PSN ke 3 konsol, namun Sony juga tetap memberikan privilege dan ketentuan tertentu. Akun primary adalah akun PSN yang diloginkan ke sebuah PS paling awal, maka otomatis memiliki role primary dan digunakan penjual untuk membeli game di PlayStation Store alias pemilik resmi game tersebut. Di PS yang terpasang akun primary, kita bisa memainkan gamenya secara online ataupun offline. Lalu semua akun PSN lain di PS tersebut juga bisa memainkan game yang ada di akun primary itu, dan bahkan bisa mendapatkan trofi darinya. Lalu akun PSN lain di PS itu bisa menggunakan fitur cloud save untuk menyimpan progress game sharing tersebut, asal berlangganan PS Plus. Tapi kelemahannya, harga akun primary lebih mahal dari akun secondary. Next ada akun secondary. Akun secondary sebenarnya adalah akun PSN yang sama dengan akun primary, namun karena diloginkan lebih telat, maka otomatis role-nya menjadi secondary, dan akun ini hanya punya aksesnya saja ke game-game di akun yang disetting primary, namun tidak punya lisensi kepemilikannya. Nah, jika kamu membeli akun secondary, kamu hanya bisa memainkan game yang ada di dalamnya dalam kondisi PS Online. Kalau tidak ada koneksi internet, game tidak akan bisa dibuka. Lalu di dalam satu PS, hanya akun secondary itulah yang bisa memainkan game tersebut. Akun PSN lain tidak bisa. Lalu kamu juga tidak bisa mendapatkan trofi. Sebenarnya sih dapat, tapi masuknya ke akun primary yang dipegang penjual. Sadar diri, akun secondary itu hanya numpang, dan kamu tidak bisa menyimpan progress game ke cloud save. Jadi
Jadi hanya bisa local save saja, tapi kelebihan akun secondary adalah harganya yang murah. Sebenarnya kamu bisa merubah role primary menjadi secondary sih, lalu menjadikan secondary ke primary di pengaturan di PS, dengan catatan primary yang melakukannya lebih dulu. Berikutnya kita bahas kelebihan-kelebihan jika kamu membeli game sharing. Pertama, tentu saja harganya jauh lebih murah dari harga asli gamenya di PlayStation Store. Bisa 50-90% lebih murah. Kamu tidak perlu repot-repot nungguin dan pantau diskon. Biarkan sellernya saja yang nyetok. Lalu jika kamu adalah tipe gamer speedrun, kamu bisa menggunakan game sharing untuk testing atau untuk ditamatkan dengan secara cepat dalam beberapa hari dengan harga yang murah. Setelah itu, kamu tidak perlu pusing game akan terkunci atau akun kena banned. Toh sudah kamu tamatkan juga. Dan kamu juga bisa menggunakan game sharing untuk bermain game tahunan, contoh FIFA, NBA, F1, dan sebagainya. Harga jauh lebih affordable untuk game yang masa expirednya cuma setahun. Di kolom komentar video game sharing kemarin juga tak jarang yang mengutarakan kalau game sharing yang mereka beli masih bisa bertahan sampai 2 tahun. Sekarang giliran kita bahas kekurangan dari game sharing. Pertama, game bisa kapan saja terkunci dan tidak bisa dimainkan karena banyak faktor. Contoh, dari 3 orang pengguna akun sharing itu, ada pengguna yang iseng mengganti password akun. Efeknya, akun di PS sisanya terlogout dan semua gamenya terkunci. Atau bisa juga faktor seller jahil mencabut akses akun pembeli, guna dijual lagi ke pembeli yang lain. Simulasinya seperti ini. Akun dari pengguna ketiga dicabut karena seller menganggapnya sudah digunakan lumayan lama. Lalu dijual ke pengguna keempat. Lalu dicabut lagi, lalu dijual ke pengguna kelima, sampai pengguna ke-10 dan seterusnya. Di kolom komentar video kemarin, banyak korban yang mengalami kejadian demikian. Lalu kekurangan kedua adalah akun bisa terkena banned oleh pihak Sony karena penjual menggunakan teknik carding untuk membeli game-gamenya. Carding adalah tindakan kejahatan di mana seseorang menggunakan informasi kartu kredit atau debit orang lain tanpa izin untuk melakukan pembelian produk termasuk game secara online. Pelaku biasanya mendapatkan data kartu kredit secara ilegal, misalnya melalui pencurian data, peretasan atau hacking, dan penipuan phishing. Jika kamu benar-benar ingin membeli game sharing, hanya toko inilah yang berani saya sarankan kepada kamu, yaitu More Life Gaming. Toko ini berbasis di Jakarta, sudah berpengalaman selama 4 tahun dan sudah memiliki 7.255 pelanggan di Tokopedia, 49.000 transaksi, dan rating 4,9. Followers Instagramnya juga sudah 67.000. Reputasinya tinggi banget. Saya sudah membeli game sharing primary dan secondary untuk PS5 dari sana, yakni Wukong dan Astrobot. Sudah 2 minggu, dan sampai sekarang masih aman. Toko ini menyediakan banyak pilihan game sharing, tak hanya untuk PS5, juga untuk PS4. Harganya juga murah-murah banget. Contohnya, FC25 yang harga aslinya di PlayStation Store 999.000, di sini cuma mulai dari 39.000. Wukong yang harga aslinya 829.000, di sini mulai dari 79.000. Spider-Man 2 yang harga aslinya 1 juta, di sini mulai dari 49.000. Gran Turismo 7 yang harga aslinya 1 juta, di sini mulai dari 89.000. Hogwarts Legacy yang harga aslinya 990, di sini mulai dari 89.000. RDR 2 yang harga aslinya 758.000, di sini mulai dari 39.000. NBA 2K25 yang harga aslinya 1.100.000, di sini mulai dari 19.000. Persona 5 yang harga aslinya 798.000, di sini mulai dari 19.000. UFC 5 yang harga aslinya 1 juta, di sini mulai dari 69.000. Hitman Collection yang harga aslinya 829, di sini mulai dari 79.000, dan lain-lain. More Life Gaming mengklaim game-game mereka adalah 100% legit tanpa crack dan dibeli dari PlayStation Store dengan kartu kredit dan debit yang organik. Mereka juga menjamin akun bisa dipakai selamanya dan ada garansi seumur hidup. Karena penawaran-penawaran tersebutlah saya menjadi tertarik, dan setelah saya check out, proses pesanan juga dilakukan dengan cepat. Kita akan dibawa ke WhatsApp untuk dipandu oleh admin dalam melakukan login. Respon admin juga sangat cepat, satset banget. Oh ya, di game-game tertentu, proses pemesanan bisa lebih cepat lagi jika kamu menggunakan fitur instan pada saat memilih varian. Kalau kamu pilih schedule, akan sedikit lebih lama karena antrian. Nah, selama ini game-game tersebut bisa dimainkan tanpa kendala. Saya lagi enjoy-enjoynya memainkan Astrobot dan lagi sering terbawa emosi saat memainkan game Wukong karena kalah mulu. Selain game sharing, ternyata More Life juga menjual unit konsol PS5, Nintendo Switch, Steam Deck, dan lain-lain. Lalu banyak juga aksesoris konsol terlengkap seperti game fisik PS dan Nintendo Switch, stick, casing, gamepad, dan tas. Lalu ada juga produk-produk elektronik dari berbagai merek seperti Apple, speaker
speaker merek JBL, dan lainnya. More Life menjamin produk mereka 100% original, sudah dicek dengan standar quality control yang tinggi, dan jaminan barang pasti sampai dengan aman dan selamat. Harga juga tergolong murah, bagaikan beli ecer tapi pakai harga grosir. Ada promo menarik nih untuk kamu subscriber Ria Gadget. 20 pembeli pertama toko More Life Gaming yang menggunakan link affiliate di video ini untuk membeli game Wucheng Fallen Fighters PS5 yang bentar lagi rilis di tanggal 24 Juli. Harganya di More Life Gaming cuma 199.000, akan mendapatkan dua jenis hadiah, yaitu Grab and Go Smart Bag dan holder lanyard. Keduanya asli original dari Sony PlayStation. Lumayan banget. Pembahasan terakhir, saya akan memberi saran untuk kamu yang sedang bimbang ingin beli game sharing atau tidak. Jika kamu ingin membeli game sharing, saya sarankan carilah toko yang legit dan mempunyai reputasi tinggi. Bagaimana mengetahuinya? Kalau saya biasanya dari penampilan etalase yang rapih, responsivitas chat yang tinggi, rating bintang tinggi, penjualan sudah banyak, dan bukti penilaian konsumen yang puas. Contoh ya toko More Life Gaming ini. Saran berikutnya yaitu beli game sharing yang versi primary saja, karena untungnya lebih banyak. Secondary memang murah, tapi lebih dibatasi dan peluang terkuncinya juga lebih besar. Ingat, tidak semua penjual game sharing di Tokopedia dan Shopee itu bagus, maka selektiflah. Tapi jika kamu orangnya overthinkingan, punya budget banyak, dan selalu ingin sesuatu tanpa resiko, ya beli game langsung dari PlayStation Store saja. Dijamin permanen sampai kapanpun. Uang sebagai bentuk apresiasi dan dukungan juga langsung masuk ke publisher dan developer. Nah, kalau kamu minim budget, saya sarankan ya sabar. Kumpulkan uang dulu, atau iuran bareng temanmu untuk di-sharing secara mandiri. Tutorialnya banyak di YouTube. Ya, jadi seperti itulah teman-teman, video saya kali ini mengenai pembahasan menyeluruh soal game sharing atau akun sharing di PS4 dan PS5 firmware original. Ternyata sesimpel itu ya. Semoga informasinya bisa kamu terima dengan mudah. Kalau saya ditanya apakah game sharing adalah pembajakan, saya akan jawab belum tentu. Karena fitur berbagi akun itu diamini oleh pihak Sony. Game yang dibeli menggunakan uang oleh seller juga asli dari PlayStation Store. Uangnya masuk ke developer dan publisher. Yang jadi perdebatan adalah permasalahan mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli terhadap akun PSN. Tapi kalau seperti itu adalah tindakan yang dilarang, maka jual beli BD kaset game PS4 dan PS5 second juga harusnya dilarang dong. Bahkan lebih parah karena satu BD tidak hanya dijual ke 3 orang, tapi bisa belasan orang beruntun. Jadi menurut saya game sharing atau share akun ini masih di ranah yang abu-abu. Menurut kamu bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Di video berikutnya, saya berencana memberikan tutorial bagaimana melakukan share akun ini. Kira-kira apakah kamu setuju? Jawab juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang battle antara PS4 Slim melawan PS4 Pro. Cari tahu siapa di antaranya yang terbaik dan layak kamu beli di tahun 2025 ini. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch. Karena di sana, saya akan menjual BD-BD second dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.